Monggo Ustaz, untuk hari ke-20 ini kita akan membahas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Monggo dipun wiwiti. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat Radio KDS 8, pemirsa Malang TV dan semua komunitas yang melihat, mendengarkan suara saya. Alhamdulillah, kita menata hati sudah 20 hari Mas Dadang ya. 20. Di hari ke-20 berarti ini 10 hari kedua untuk hari-hari yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Besok kita masuk 10 hari yang ketiga, adalah hari-hari yang penuh ampunan dari siksa api neraka. Diistilahkan seperti itu, berarti kita mulai mempersiapkan diri apa-apa yang kira-kira bisa mengarah kepada pengampunan atas siksa api neraka. Tentu saja modal kita adalah tidak melakukan kesalahan, kemudian melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, terkait dengan hari yang ke-20, seperti kesepakatan kita, berarti rujukan kita hari ini adalah juz yang ke-20. Jadi di juz 20 ada di sana yang membahas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Terutama yang sedikit spesial di surat Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat 60 sampai dengan 61 itu lebih jelas sekali bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak kekal dan kehidupan akhirat itu kekal. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan di sana semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu sesungguhnya hanyalah perhiasan kesenangan, perhiasan dunia, sementara nanti kita semua akan hidup di akhirat, hidup yang kekal. Nah, tentu Allah ingin kita semua ketika kita hidup di posisi yang kekal, itu kekekalan yang nikmat, kekekalan yang menyenangkan. Sehingga jangan sampai dengan hidup di dunia yang sementara, atau kalau orang Jawa itu nyebutnya mampir ngombe ya. Ngaten Mbah Kung nggih. Nggih. Mampir ngombe. Yo kene wong mung mampir ngombe kok anggonmu nyengkuyung ora karu-karuan. Ora karu-karuan. Dadi bebasan mburu ceng kelangan delek. Nah, ini kita memburu yang sebenarnya hanya sementara, mengorbankan yang kekal. Ini yang sering kita lihat dalam kehidupan di dunia. Betapa sampai masuk di lagu-lagu itu ya. Neraka iku larang tapi akeh sing tuku. Swarga iku murah tapi akeh sing wegah. Nah, ini satu kenyataan yang bisa kita lihat. Betapa kita membaca istighfar, kalimah-kalimah thayyibah, kemudian melakukan sholat, itu bahkan kita nggak perlu modal uang sama sekali. Hadiahnya surga. Sementara sing pijet plus opo karaoke plus sembarang sing plus itu mahal tapi arahnya ke neraka. Tapi banyak yang pilih ke sana, direwangi korupsi, direwangi ngentit dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah kebodohan sesungguhnya. Makanya Allah menegaskan di surat yang tadi saya sebutkan, Qasas ya, Al-Qasas, ini jelas sekali bahwa dibandingkan apakah sama dengan kehidupan dunia dan akhirat, yang di dunia itu memang menyenangkan tapi juga sementara yang di sisi Allah itu yang kekal. Nah, tentu kita butuh pemahaman. Jadi kita hidup di dunia, kalau umatnya Kanjeng Nabi ya rata-rata sekitar 70-80 ya, kalau di rata-rata. Memang ada yang 100 tapi juga ada yang 20. Nah, di root itu sekitar 70-80. Nah, sementara yang kekal kan tidak terbatas.
Nah, haruskah kita mengorbankan yang akan selamanya itu guna mengejar kenikmatan atau semacam hipnotis kita, permainan di dunia yang kadang-kadang serasa menyenangkan, sementara itu akan rugi kita di yang kekal nanti. Nah, ini perlu kita manage ya. Kanjeng Nabi juga mengingatkan akan hal ini, i'mal lidunya ka'ana ta'isu abadan wa mali akhiratika tamutu ghadan. Jadi ketika kita mencari dunia, silahkan carilah seolah-olah kita akan hidup selamanya. Berarti kita harus kerja keras, cari investasi sebanyak-banyaknya. Tapi ada balancingnya. Ketika kita berpikir akhirat, tentang penghambaan kita kepada Allah, ka'annaka tamutu ghadan. Jadi seolah-olah besok kita akan mati. Sehingga kalau kita tahu bahwa besok kita mati, pasti sholat kita hari ini begitu khusyuknya. Permohonan ampunan kita kepada Allah tentu juga serius. Nah, ini sebuah keseimbangan. Kemudian juga ketika 70 sampai 80 tahun untuk mengais yang kekal, kita tentu juga bisa berpikir, sehingga harus menghiasi prestasi kita di dunia ini akan kebaikan-kebaikan yang dominan. Karena ada yaumul hisab, di sana ada timbangan berat mana antara yang jelek dengan yang baik. Nah, kita harus berpikir ke sana. Ketika kita menyadari itu, pasti perlahan-lahan kita akan beranjak dari tempat yang salah menuju tempat yang benar. Dari kejelekan kita beranjak menuju kepada kebaikan. Sehingga pada akhirnya timbangan kita akan lebih banyak yang baik daripada yang jelek. Dan ketika kita hidup yang kekal, hanyalah kenikmatan yang akan kita dapatkan. Nah, penikmat Radio KDS 8, pemirsa Malang TV, kita semua berharap Anda semua, kita semua yang ada di sini juga tentu selalu berharap atas kekuatan keimanan dan ketakwaan kita semata-mata mengarah kepada perbaikan dan perbaikan, sehingga pada akhirnya kita semua nanti akan bisa berkumpul ya. Sama seperti kemarin saya katakan ya, kita bisa dengerin radio lagi seperti sekarang ini, tapi di surga dan selama-lamanya. Dan yang mungkin kaum Hawa, kaum Adam ya, di kono itu midodari ini akeh, sementara kondisinya selalu fresh, jadi tidak akan bertambah tua sedikit pun. Jadi usianya usia ideal. 33. Sing lanang ya kita ganteng-ganteng, sing wedok itu wayu semlohe. Wayu kate ono manise, dadi sing rada awet. Wis pokoke yang setinggi-tingginya. Mas Dadang kok awet itu loh Ustaz. Kalau ono manis kok awet. Nah itu kenapa? Heran. Karena manis itu tahan lama. Jadi sifatnya kan manisan itu tahan lama. Nanti mek ayu tok itu gak tahan lama ya. Oke. Jadi itu yang perlu kita camkan. Kemudian pada akhirnya kita bersama-sama mudah-mudahan sekali lagi kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung, yang selalu berhati-hati di dunia ini untuk mencari lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan. Begitu Mas Dadang ya. Penikmat KDS 8 juga pemirsa Malang TV, Anda bisa bergabung ya, boleh lewat SMS, boleh lewat telepon, boleh lewat WA tentang yang dijelaskan oleh Ustadz Ridho Basuki tadi, atau tentang seputar agama Islam, atau lebih khusus lagi seputar Ramadan. Monggo ya, nanti kita bahas, kita break iklan sejenak. Penikmat KDS 8, saya mohon maaf ya karena ada beberapa gangguan teknis tadi, kita menghilang dari ruang dengar Anda. Sekarang saya langsung saja ke
pertanyaan Ustaz, mungkin ya. Pertanyaan-pertanyaan aja. Iya, kalau ada pertanyaan. Banyak ini Ustaz. Iya. Saya hitungnya dulu. Ngapain itu? Langsung baca saut biar dapat banyak. Dalam dihitung malah. Ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ikut jamaah khatam Quran di musola, tapi tidak bisa full darusannya karena juga harus kerja. Iya. Apa saya berhak mendapat pahala khatam Al-Quran? Matur nuwun. Iya. Sama ketika kita berkehendak ikut di dalamnya. Pagi misalnya selalu rutin sholat subuh di masjid. Satu ketika kita sakit, berarti tidak hadirnya di masjid itu bukan karena kesengajaan kita. Nah ini juga kita semua insya Allah dapat pahalanya. Dihitung seolah-olah sholat subuh di masjid. Ketika khatam Quran juga sama. Ketika yang biasanya kita selalu ada waktu luang ikut di sana dan kita meninggalkan hanya karena kita bekerja, ya pasti kita juga mendapatkan pahala yang sama. Nah, yang penting itu kerjanya itu memang kerja, bukan ada unsur kita menghindari kataman kuwesel rasanya aku tak kerja apalagi kerja swasta tak dodolan aja ya atau yang lain. Jadi ketika kita benar-benar dalam keadaan itu insya Allah Allah memberikan yang sama, pahala yang sama itu. Oke. Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya, apakah ada jodoh dunia akhirat? Dari Bu Umi Karangbesuki, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi jodoh dunia akhirat ada. Jadi hakikatnya jodoh kita ya untuk dunia dan akhirat. Permasalahan kadang yang menjadi simpang siur ya. Jadi jodoh di dunia dan di akhirat itu, kalau misalkan ada pasangan kemudian memastikan asalkan tidak ada perceraian, perpisahan, atau mungkin karena meninggal lebih dulu, itu banyak perbincangan yang selegenje ya. Ada yang katanya, saya nggak nikah supaya nanti ketemu di surga, di akhirat kita ketemu lagi. Kemudian juga ada yang tidak diceraikan oleh kematian maupun perpisahan hidup ya. Itu juga seolah-olah kalau kita meninggal nanti di sana ketemu lagi ini dan itu. Nah, kalau saya lebih ke tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah melaksanakan mencari pasangan hidup sudah, kita berprasangka baik bahwa ini adalah jodoh yang diberikan oleh Allah pada kita. Nah, kemudian kita juga melakukan keluarga yang sebaik-baiknya. Nah, ketika kita nanti di akhirat, kita juga tawaduk, kita pasti akan ditemukan jodoh kita di sana. Terlepas dari keinginan apapun, kalau kita terlalu berpikir yang logis, itu akhirnya tawaduknya kurang. Oh, iya. Terus akhirnya ngatur pengiran. Nah, saya nanti harus ketemu suami saya yang sudah meninggal di sana, ini dan itu loh, kok malah ngatur pengiran ya. Jadi apapun yang terjadi di akhirat nanti, sing jelas nyenengno. Ketika kita hidup di dunia berbuat baik. Yang istri sudah berbuat baik pada suaminya, kemudian ada perpisahan karena kematian dan lain sebagainya, jangan khawatir, nanti apapun yang di akhirat nanti, yang penting nyenengno, pasti. Bahkan lebih menyenangkan yang di dunia. Jadi gak usah ngarani kudu kepedok si A, si B, si C dan lain sebagainya. Ono meneh sing biasanya Don Yuan ya. Don Yuan. Itu juga minta yang kalau bisa nanti di sana semua negara ada istri saya di sana. Jadi mitodari ini 72. Nah iso sejumlah suku yang ada di dunia cek lengkap katanya. Aku pengen ngerasakno sing iko sing iki. Iya nek panganan ngerasakno. Nah, ini semua kita lebih baik tawaduk, pasrah. Ya, menyerahkan diri pada Allah, yang terbaik buat saya pasti nanti juga akan diberikan oleh Allah di sana. Ya. Dan semua yang menyenangkan di dunia jangan khawatir, nanti di akhirat jauh lebih. Yang sekarang ini masih 1% saja.
masih Pizza Hut sing rasane kaya apa daging atau apa nek saiki ngarani ku ada hot plate, ada juga apa iki kampung yang disukai anak-anak sekarang itu kampung coklat bukan? Kampung coklat juga. Kalau yang dari daging itu saya lupa dari iya yang dikawi ada juga iya. Itu steak ya steak. Steak ada yang sapi ada yang ayam masih tetap nanti 90 kali lipatnya di surga sana. Iya. Yang penting manut. Jadi jangan ngatur-ngatur Gusti Allah, tapi semua ada jodoh di dunia akhirat itu ada. Ya. Apakah itu perlu dilatih ya Ustaz dari sekarang? Jadi kita selalu yakin bahwa rencana Allah itu jauh lebih bagus ketimbang pasti. Rencana kita. Itu harus di banyak ayat Allah juga menjelaskan dunia itu sak kelebatan. Sementara akhirat itu kekal. Hati-hati dengan kehidupanmu. Jadi silahkan bekerja untuk duniamu tapi jangan lupakan akhiratmu karena itu yang hidup yang sebenarnya kata Allah. Sehingga dominasinya harus ke sana. Hanya dengan perimbangan yang disampaikan Kanjeng Nabi tadi, ikmali dunyaka ka'anna ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi menjadi imbang sehingga dunia kita juga harus tetap karena sebagai suami terutama jangan hanya mengklaim bahwa wong takdirku ngene Ustaz, ditakdir wong miskin ya wis. Bukan, tidak ada. Allah tidak ingin membuat hambanya miskin. Tapi yang ada adalah malas bekerja. Akhirnya ya nggak dapat uang. Kalau mbah-mbah kita kan pokok gelem opah mesti oleh opah. Setiap siapapun yang bekerja pasti ada hasilnya. Dan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja keras kita. Nah, ketika kita beribadah juga seolah-olah sak tambeng-tambengi bahwa itu harus mengalahkan segala kepentingan kita itu sehingga seimbang ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya Yani di Blimbing. Saya punya beberapa kilogram beras dapat dari parsel dan dari sekolah zakat anak-anak. Apakah sah jika beras tersebut saya bayarkan zakat fitrah saya dan keluarga? Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jawabannya sah. Jadi karena ketika barang-barang itu diserahkan ke panjenengan sudah sepenuhnya jadi milik. Hak milik menjadi barang pribadi. Mau dijual, mau dibuat bayar zakat itu sudah hak prerogatif panjenengan sehingga dibuat apapun boleh. Yang penting ojo disawat no Pak RT, ojo disawat no Mas Dadang, nggak boleh itu. Jadi kalau untuk kebaikan boleh saja. Jadi itu sudah jadi kewenangan dan hak panjenengan. Lanjut. Ada yang tanya ini. Mas Dadang siaran KDS kok hilang iya tadi ada gejala. Iya, kita menuju ke sang menuju kesempurnaan tadi. Kesempurnaan sebentar. PLTU karena Mas Dadang kepo tadi masalah dunia akhirat ya ayo wes saiki ngilang dulu. Sekarang sudah paham mandu-mandu. Tidak ngilang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah mau bertanya, 1. Membeli hewan untuk berkurban akikoh, apakah boleh menawar? Boleh ya, boleh. Kalau memang iya itu kadang-kadang kan gak oleh dinyang akhirnya dilarang nambah bakule. Ya kalau menawar enggak gowo, menawar itu kan dibolehkan. Boleh. Yang kedua, hewan betina apakah diperbolehkan untuk berkurban atau akikoh? Sebaiknya yang laki-laki, yang jantan. Iya. Ya. Itu idealnya. Jadi ketika kita ada penjelasan itu, ya biasanya sing lanang, sing powel itu aja. Nanti kalau diurus terus, apakah boleh ini? Terus warnanya yang bagaimana tambah ngeluh. Tak iso sing lorek kayak zebra ngeluh golek.
Jadi apa yang kira-kira bisa Anda lakukan segerakan gitu. Iya, sing lorek kan saya berangku sing kancane kepone dikurangi, kendele ditambah. Ngkonyane sing lorek ngomong, kon mulakno abdi to, cek lorek kaya aku. Gak update iki. Sing luwih penting meneh, nek aki kok Mas Dadang dipikir. Soalnya senengane sate guling. Iya, lembean tok. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada Ustadz Ridho, saya Pak Mun di KSN itu Kasin ya. Kasin ya. Mau tanya apa yang dimaksud hadis Nabi ini? Saya mau tanya, kita semua harus memakai masker supaya tidak terkena virus. Padahal dokter perawat selalu pakai masker, sarung tangan. Kenapa masih kena virus? Makasih. Ini Ustadz untuk hadisnya yang hadis. Ya. Pak Mun, artinya Arab gondrol itu katanya. Padahal Arab gondrong. Iya. Itu betul iso. Oke. Hakikatnya bahwa terkait dengan wabah ini hak prerogatif Gusti Allah. Kemudian juga yang terkait dengan apa yang telah disampaikan Nabi kita itu juga sama. Kita berhati-hati terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi seperti yang pernah difirmankan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu juga perlu kita taati. Sementara juga penyakit atau wabah, kadang-kadang orang awam justru lebih imun karena gak percaya kono corona, wayang mati ya mati. Nah, ini memang ada sisi yang membuat dia justru imun. Tapi secara syariahnya kita harus berpikir ketika takut itu ya hanya kepada Allah saja. Pada penyakit kita harus takut. Konyol kalau kita tidak takut penyakit. Dalam arti takutnya itu kita harus mencari obatnya, mencari solusinya. Kita mungkin tidak takut, tapi setelah kita terkena nulari yang lain itu juga akan merugikan. Makanya sedapat mungkin apa yang diupayakan oleh pemerintah dilaksanakan. Kemudian ketika para dokter, kemudian para medis dan semua yang berjaga-jaga akhirnya juga kena, itu kalau dirunut secara medis memang tertular, dia menangani. Bayangkan kita menangani api, pasti suatu saat sering keselomot ke ini dan itu. Nah, tapi justru di balik itu ada kemuliaan, mengurus tentang orang-orang yang sakit karena COVID, risikonya tertular. Kalau alat kan hanya buatan manusia, tidak ada yang sempurna, sehingga itu pun bisa kena. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk yang dari Kasin ya. Iya. Anda yang mau bergabung boleh ya, dipilih telepon, SMS ataupun WA. Kita break dulu sejenak. Masih dari Raya Danau Kerinci, Sau Jajar Kota Malang, penikmat KDS 8 dan pemirsa Malang TV. Ada pertanyaan juga yang diajukan untuk Ustadz Ridho Basuki, ini dari tetangga sendiri di sini juga, Sau Jajar juga. Mas Adang, bagaimana ada yang mengatakan tulang rusuk akan bersatu kembali kelak di akhirat? Karena istri adalah salah satu tulang rusuk suami. Matur nuwun. Boleh di-image-kan seperti itu ya, tapi hakikatnya bahwa semua yang diciptakan Allah itu sudah ruh yang berdiri sendiri, sehingga nanti istri kita juga ketemu di sana di akhirat juga. Masalah nanti ketemu beneran terus koyo omah-omah di dunia itu wallahu alam bisawab. Jadi bahasa dunia dengan bahasa akhirat tentu jelas berbeda. Keadaan-keadaan pun nanti juga berbeda. Sama ketika kita di alam Gua Garbo itu, kita tidak berpikir, tapi tahu-tahu
kita sudah bertahan 9 bulan 10 hari. Ya nyamannya kita nggak ingat lagi seperti apa, karena alamnya lain. Nanti akhirnya di dunia alam kita seperti sekarang ini. Nanti di alam kubur juga akan mengalami hal yang sama. Dan jangan pernah membayangkan, waduh, wong gak ono ventilasi pelepeken dahane lek dikubur ya opo nggo. Itu sudah lain alam, sehingga itu termasuk tulang rusuk. Jadi bahwa hakikatnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk seorang pria atau jodohnya, bahkan itu bukan semata-mata seperti fisik itu. Jadi adalah bahasa-bahasa Allah yang mana intinya bahwa itu semua sudah menjadi ketetapan Allah. Jodoh, pati, rezeki itu. Tapi kita tetap ada ikhtiar, diberi kesempatan. Sering saya ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai dia sendiri yang merubahnya, karena dia berikhtiar, kerja keras, memohon kepada Allah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Pasti di sana ada negosiasi yang akhirnya apa yang diinginkan bisa terwujud. Hanya dari para alim yang lebih sufi, sangat hati-hati. Asli ini bukan nasibnya yang diubah, tapi menungsone itu malah iso nompo dengan nasib itu menjadi bahagia. Karena kadang-kadang ada yang dengan keadaan yang sekarang ini sangat bertolak belakang, gak sewenang belas. Nah ini yang kalau hidup selalu dalam keadaan tidak puas akan yang didapat, itu akan menjadi orang yang sengsara. Sementara bahagia itu hakikatnya karena dia bisa bersyukur, bisa merasa senang dengan yang sekarang. Sekarang saya jajan Mas Dadang juga senang, menyenangkan. Kalau saya sampai benci Mas Dadang ya soro rasanya. Tadi ono iki ya dipangan iki ya. Burine kan. Burine kan. Ono iki ngono. Nah, hakikatnya apapun yang ada di dunia ini happy, enjoy, dan hidup itu indah. Seindah saya dengan Mas Dadang ini. Ada lagi? Wonten setunggal malih Pak Ustaz. Mokse Nalatas di Tegal Baru mau tanya gimana ciri-cirinya orang yang dapat hidayah yang kedua, hidayah kedua ya. Atau satu lagi gimana tanda-tandanya orang yang masuk surga. Iya. Ciri-ciri yang dapat hidayah, dia akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Dia selalu ikhlas ketika sesuatu itu untuk kebahagiaan atau untuk kemanfaatan orang lain, sehingga umumnya itu dia bermanfaat. Kemudian juga tanda-tanda yang berikutnya, dia pemaaf, dia juga murah hati. Ya, kalau disimpulkan sama seperti ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Jadi ciri-cirinya yang pertama, duwe-duwe gak duwe-duwe lomane tetep. Nah, yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Gak muring-muringan. Persis Mas Dadang itu. Jadi kadang digoda bareng guyu. Alhamdulillah. Ahli swarga rek. Mau tak kayak bahasa enek iki kan ya tenang ya, aku gak dikeprok. Terus yang ketiga, wal afina aninas, suka tidak hanya memaafkan orang, tapi dia suka memaafkan orang lain dengan senang hati. Masih dinyek, dia trek-trek dan lain sebagainya. Itu salah satu cirinya. Sehingga hidayah itu surga, karena surga itu dihuni orang yang bertakwa, berarti ya masuk dalam satu jawaban itu. Monggo Ustaz untuk closing karena waktunya juga pada akhirnya untuk kesimpulan sore hari ini adalah sebaik-baik kita memikirkan dunia itu nanti akan jadi modal kita di akhirat. Sehingga pikirkan itu. Ketika kita lebih banyak salah, maka ketika di akhirat kita dalam posisi yang salah dan selamanya kekal. Nah, ibarat kalau di dunia itu sengsara ya. Sengsaranya di dunia ini misalnya kurang ini dan itu. Tapi kalau di akhirat kan karena ibarat kesalahan kita akhirnya kita di neraka, dan di neraka
kalau sudah jadi kekekalan, kesengsaraan ini, naudzubillah min dzalik. Jadi untuk itu bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, kita bersegera pada ampunan Allah dengan cara bertobat, kemudian juga menata hati kita untuk bersegera pula lebih banyak kebaikan daripada kejelekan, yang pada akhirnya kita semua nanti bersama-sama berbondong-bondong dengan ciri-ciri orang yang bertakwa tadi menuju alam akhirat yang kekal, tapi kekal yang menyenangkan. Saya yakin, dan Anda tentu juga yakin, begitu kita ikhtiar sungguh-sungguh, maka Allah juga akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo. Matur nuwun Ustadz sudah datang dan sudah memberikan sedikit tadi pencerahan-pencerahan pada kita. Terima kasih. Akeh iku mau. Banyak iya. Enggak kepotong tadi. Untung aku sabar ya. Akeh diomongno titik aku ya. Masih aku ya sabar. Masih aku ya sabar. Enak iki aku ya sabar. Kita berlomba-lomba jadi orang yang sabar. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum.